Bagaimana kabarnya sahabat Arsa dimanapun berada? Nih. Lah kok ada yang bingung ya? Ustadz gimana nih? Terlalu banyak amalan, terlalu banyak ibadah. Aku pusing. Lakukan ibadah ini beda lagi nih. Aduh, jadi gimana? Jangan salah. Ibadah itu tidak mesti sholat, ngaji. Tapi termasuk mencari nafkah adalah bagian daripada ibadah. Tapi bagaimana nih? Ada solusi nggak Ustadz? Ada nggak amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah? Nah, ternyata dalam satu hadis Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah. Nah, tema kita hari ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Wah, amalan apa aja ya? Nih ada 3 nih amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah salat tepat waktu. Bagaimana kita memperhatikan waktu sholat itu? Maka orang-orang yang memperhatikan waktu sholatnya itu dicintai oleh Allah, dimuliakan, diberikan kemuliaan yang luar biasa, bahkan dimudahkan hisabnya, bahkan diberikan tangan kanannya dengan amal ibadah kebaikan buku catatannya. Jadi banyak sih sebenarnya kemuliaan orang yang bisa menjaga amal ibadahnya lewat apa? Amal yang dicintai oleh Allah. Yang pertama tadi apa? Salat tepat waktu. Mantap. Yuk, kalau perlu kita nunggu waktu ya. Bukan waktu yang menunggu kita sampai habisnya durasinya. Kasihan. Orang kalau makan sup aja kalau dingin nggak enak, kan harusnya makannya hangat-hangat ya. Maka jangan telat. Yang kedua, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah apa itu? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Nah, kata-kata berbuat baik kepada orang tua, kan kita tidak bisa membalas jasa kebaikan orang tua. Salah satunya bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang tua dengan apa? Ini kan perintah Allah. Ingat jasa orang tua, ingat pengorbanan orang tua. Bahkan tanda syukur itu dilihat dari bagaimana sosok anak itu berbuat baik kepada orang tua. Itu tanda syukur. Tanda syukur. Ketika kita tidak berbuat baik kepada orang tua, bagaimana tanda syukur itu bisa diterima? Bahkan ridho Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Ridho Allah itu tergantung daripada ridho orang tua. Jadi patokannya, apakah Allah suka sama kita? Lihat wajah orang tua. Apakah orang tua suka sama kita? Disitulah ridho Allah juga ada terdapatnya. Jadi kalau orang tua murka, bisa jadi dalam hal ini Allah sedang murka terhadap diri kita. Nah, kalau begitu berbuat baik kepada orang tua. Gimana kalau orang tua jahat? Tidak ada urusan. Yang jelas ini perintah dari Allah. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Udah tadi salat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, apa itu? Adalah jihad. Jihad fisabilillah, berperang. Itu Allah suka. Nah, jangan salah paham. Jihad itu menegakkan agama. Nah, dalam hal ini jangan berpikiran bahwa jihad itu harus berperang. Ternyata banyak jihad dalam apa? Ibadah, jihad dalam berpuasa. Bahkan ada jihad bagaimana kita bisa merawat orang tua, berbakti kepada orang tua. Itu termasuk jihad. Kata Nabi, dia ada orang datang untuk izin jihad kepada jihad bersama Nabi, artinya pergi berperang. Kata Nabi, kau punya orang tua? Kalau ada, urus orang tua. Itu bagian daripada jihad. Bahkan menuntut ilmu tuh, anak-anak yang sekolah nih menuntut ilmu itu jihadnya. Jadi jangan malas-malas belajar, karena itu bagian daripada jihad. Bagaimana kita memberantas, melawan. Apa yang dilawan? Kebodohan kan. Mencari nafkah, apa yang dilawan? Kemiskinan, kemalasan. Ada yang juga berjihad, melawan apa? Nafsu. Jadi banyak. Jadi jihad itu bagaimana kita bentuk perlawanan, bentuk menegakkan supaya kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi banyak kan? Jadi kan kita butuh ridha Allah. Nah, kalau berbicara tentang gimana kita dicintai oleh Allah, sebenarnya banyak sih cara kita mendapatkan cinta Allah. Salah satunya menjalankan amal ibadah. Berikutnya bagaimana kita mencuri perhatian Allah supaya kita mendapatkan ridha Allah. Bahkan bagaimana kita bisa saling dicintai, mencintai Allah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Sekali lagi, karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Dan juga mencari cinta Allah dari sesama manusia. Bagaimana juga kita bisa berbuat baik kepada sesama sehingga mendapatkan kecintaan dari Allah. Nah, hikmahnya terakhir ya, pasti nih kalau berkata, oh Ustaz sudah mencari hikmah, berarti udah ending dong. Tenang, bagaimana kita bisa menjalin ibaratnya kebersamaan kita, termasuk nih sahabat-sahabat CT Arsa,
saling mencinta karena Allah, sehingga mendapatkan cinta juga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Salah satunya pembelajaran 3 amal ibadah yang dicintai oleh Allah tadi. Salat tepat waktu, kemudian berbuat baik kepada orang tua, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Amalkan ya supaya kita mendapatkan cinta dari Allah, supaya kita dicintai oleh Allah dengan atas apa yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara kemampuan kita, baik itu berjihad dengan ilmu, berbuat baik kepada orang tua dengan kondisi kita semampu kita, bahkan jangan lupa salat tepat waktu. Alhamdulillah.